Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri Tuhan dengan iman percaya. Tuhan tak pernah gagal dalam rancangannya atas kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan tak gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya janji-Mu ya dan amin. Ku percaya. Inilah ungkapan iman kami Tuhan kepadamu. Engkau tidak pernah gagal. Engkau ya dan amin atas janji dan firman-Mu. Teguhkan sebentar kami merenungkan firman-Mu, iman kami makin melekat kepada Tuhan dan percaya, dan langkah-langkah kami menjalani kehidupan kami dalam rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini.
1 Korintus 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-16 masih berbicara tentang hikmat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Bapak Ibu, renungan pagi hari ini masih berbicara tentang hikmat Allah, di mana di dalamnya ada misteri, rahasia ilahi. Mengapa dalam hikmat Tuhan, hikmat Allah, ada misteri, ada rahasia? Karena Allah sendiri adalah sebuah misteri besar, bahkan terbesar dalam kehidupan umat manusia. Sampai sekarang umat manusia berusaha untuk memahaminya. Dalam perikop inilah Paulus memberitakan sebuah rahasia yang bersumber dari hikmat Allah yang tersembunyi, yaitu rancangan Allah sebelum dunia dijadikan. Nubuatan-nubuatan tentang juru selamat Yesus Kristus Tuhan kita. Penguasa dunia tidak mengenalnya, sehingga mereka menyalibkannya. Tetapi di balik kematiannya di kayu salib, adalah juga bagian dari karya keselamatan Allah kepada dunia. Ia mati dalam mewujudkan rahasia tersebut, rahasia penebusan, bahwa upah dosa ialah maut, digenapi dalam kematian juru selamat. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa maut sudah bertekuk lutut. Coba lihat Roma 16 ayat 25 sampai 27. Bagian akhir dari kitab Roma ini. Saya baca bagi Bapak Ibu. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan, dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa,
untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seluruh keberadaan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, adalah misteri bagi dunia. Mereka tidak memahaminya, tetapi itu semua dibukakan oleh Roh Kudus. Baik kematian, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan kedatangannya nanti kedua kali, sebuah misteri ilahi. Namun, bagi orang percaya, rahasia itu disingkapkan. Hanya melalui Roh Kuduslah, dan Roh Kuduslah yang membuat kita bertobat, insaf, dan menerima, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan menerima karya keselamatan itu sebagai anugerah keselamatan bagi kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali juga sulit memahami rencana Allah. Apalagi ketika kita mengalami ketidakadilan, duka cita, penderitaan. Dalam situasi demikianlah kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Kita memohon bantuannya untuk memahami rencana Allah dalam pergulatan hidup kita. Maka sebagaimana salib berubah menjadi kemuliaan, demikian setiap pergumulan hidup yang harus kita hadapi dan kita alami akan diubah menjadi kemuliaan dan berkat-berkatnya. Saya tutup dengan kesaksian. Satu hari anak saya berkata, "Enggak apa-apa ditindas, enggak apa-apa punya masalah." Biasanya habis itu berkat Tuhan dilimpahkan. Karena anak saya mengamati dalam pelayanan orang tuanya, papa mamanya, kerap kali disalah mengerti, kerap kali sudah melakukan yang terbaik, tapi difitnah, tapi mengalami hal yang tidak adil. Tapi dia melihat setelah itu selalu ada berkat yang besar dinyatakan. Itu contoh bagaimana hikmat Tuhan dinyatakan. Rahasia misteri daripada salib Kristus, karya salib Kristus. Di balik semua pergumulan yang kita hadapi, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Inilah berita firman hari ini. Sebab itu, dekat dalam pimpinan Roh Kudus, kejar hikmatnya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Hari yang limpah dengan berkat-Mu. Dan firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami, untuk kami dekat dalam pimpinan Roh Kudus, supaya setiap hal yang kami jalani, kami dibawa mengerti untuk karya Tuhan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Dan pergumulan sekalipun mendatangkan berkat, itulah rahasia ilahi yang kami percaya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa buat umat Tuhan yang saat ini sedang sakit, sedang isolasi mandiri karena terpapar Omikron. Tuhan beri kesembuhan kembali, kesehatan kembali. Dan di dalam menjalani proses kesehatan pemulihan, Tuhan memberi pemahaman iman, pertumbuhan iman, sehingga iman kami makin meningkat. Banyak kami berdiam diri, banyak kami merenungkan firman Tuhan, dan bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Juga berdoa bagi yang sedang bergumul, Tuhan beri jalan keluar. Usai pergumulan, kami melihat karya Tuhan makin dinyatakan dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi cita-cita kerinduan baik jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi, keluarga, ataupun pergumulan kami bersama dalam kami bergereja, Tuhan memberkati. Kami melihat
kebenaran firman-Mu hari ini sebagai karya untuk kami menanti rahmat Tuhan dinyatakan, menanti berkat Tuhan dinyatakan, dan berjuang lebih bersemangat, berjuang lebih ulet lagi di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya semua indah pada waktunya, semua Tuhan sediakan yang terbaik bagi kami umat-Mu yang mengasihi Engkau. Sekali lagi yang sakit Engkau sembuhkan, yang bersusah Tuhan beri penghiburan, yang bergumul Tuhan beri jalan keluar. Hikmat-Mu menyertai selalu, hingga kami dapat menyelesaikan pergumulan-pergumulan hidup kami, persoalan dan tugas-tugas yang kami harus kerjakan. Tuhan menolong. Nama Tuhan dipermuliakan saat umat-Mu dalam kemenangan, saat umat-Mu dapat menyelesaikan tugas-tugasnya, membereskan tantangan-tantangannya, dan meraih hasil yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak kami, studinya, berkati pekerjaannya, berkati penghidupan mereka, pergaulan mereka dalam perlindungan yang daripada-Mu, masa depan mereka. Berkati rencana-rencana kami Tuhan, dalam keluarga, dalam kami bergereja, untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga pemerintahan, bangsa dan negara kami Indonesia, Presiden Jokowi, juga staf kabinet menterinya, Polri, TNI, menjalankan tugasnya dengan baik. Kami serahkan negara ini dalam campur tangan daripada Tuhan sendiri. Engkau yang mengatur hati raja-raja seperti batang air di padang. Tuhan mengarahkan mereka mengambil keputusan-keputusan yang terbaik, membawa Indonesia menjadi lebih baik. Demikian doa-doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap sehat, tetap semangat.